Pintu teater 1 telah dibuka. Hai everyone, welcome to UBR Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita lengkap film Beautiful Days versi UBR Entertainment. Diadaptasi berdasarkan kisah nyata, menceritakan korban human trafficking atau perdagangan manusia. Kita sebut saja namanya Arumi. Diketahui telah 14 tahun ia meninggalkan suaminya keturunan Korea, Pak Yanto, dan putranya Zenchen di Cina untuk pergi ke Korea Selatan. Malam itu, tahun 2017, setelah sekian lama, Pak Yanto baru memberi alamat bar di mana Arumi bekerja kepada Zenchen. Zenchen juga tak diberitahu kenapa ibunya meninggalkan mereka selama ini. Ia tentu agak kecewa karena hal itu. Esoknya, setelah Zenchen pulang dari kuliahnya, ia melihat foto ibunya bersamanya saat kecil 14 tahun yang lalu. Zenchen merindukan ibunya setelah lama berpisah. Ia memutuskan mengunjungi alamat ibunya di Korea Selatan. Singkatnya, di sana Zenchen mendatangi bar itu diam-diam. Ia terus berpikiran negatif kepada ibunya karena bekerja di tempat seperti itu, di mana wanita di sana menemani pria untuk minum. Ketika melihat ibunya, karena kecewa, Zenchen bahkan tak bisa berkata-kata. Ia pergi keluar bar melihat foto ibunya kembali untuk memastikan kebenarannya. Ia bahkan mengikuti ibunya pulang untuk mengetahui tempat tinggalnya. Arumi yang sadar ia diikuti mempercepat langkahnya untuk memberitahu suaminya bernama John. John marah lalu memukul Zenchen karena ia mengikuti Arumi seperti penjahat. Setelah mengenalkan namanya dalam bahasa Cina, Arumi membawa putranya itu ke rumahnya. Zenchen makin kesal setelah dipukuli John, juga menganggap John adalah pria berandalan. John kemudian pergi keluar setelah Arumi tak ingin mengatakan cerita tentang Zenchen. Saat ibunya bertanya kenapa ia datang menemuinya, Zenchen kesal karena seperti tak diinginkan kedatangannya. Ibunya menyuruh Zenchen menginap dulu di sana. Di rumah itu Zenchen masih kesal dengan John. Ia bahkan membalikkan fotonya. Canggungnya hubungan Zenchen dengan ibunya bahkan membuatnya sampai tidur di lantai. Paginya Zenchen sarapan masakan ibunya. Saat itu meski ia tak menyukai sup miso, ibunya tetap memaksanya memakan sup tersebut. Zenchen kesal lalu pergi keluar. Sayangnya tasnya saat itu tertinggal. Hal itu tentu membuatnya harus kembali lagi nantinya. Hal itu membuat Zenchen pada malamnya pergi ke bar di mana ibunya bekerja untuk minum beberapa botol bir. Saat mabuk, Zenchen mengungkapkan kekesalannya kepada ibunya karena telah meninggalkannya dengan bekerja di tempat yang menurutnya tidak baik. Ketika John datang, Arumi membawa Zenchen keluar untuk makan malam sambil menenangkan Zenchen. Saat makan, Zenchen sempat melarang ibunya ketika banyak minum alkohol. Hal itu karena Arumi juga sulit menjelaskan kenapa ia meninggalkan Zenchen. Arumi tak merasa melakukan pekerjaan yang salah karena hanya itu yang bisa ia lakukan untuk bertahan hidup. 싫습니다. Setelahnya karena masih kesal dipukuli John, Zenchen menguntitnya untuk balik memukulinya. Di sebuah gang, John berhenti untuk buang air kecil. Kesempatan emas untuk balas dendam baginya. Naasnya, Zenchen tak tahu kayu itu tertancap paku. Pukulan itu tentu membuat John tak sadarkan diri karena kepalanya berdarah. Sampai di rumah, Zenchen bahkan tak menceritakan ia telah memukuli John kepada ibunya. Sampai pihak rumah sakit menelpon Arumi memberi informasi bahwa John telah berada di rumah sakit dengan kepala terluka. Zenchen mengakui tapi tak menyesal telah memukul berandalan seperti John. Sadar ibunya membela John, Zenchen malah memaki ibunya. Arumi hanya diam karena ia mengerti perasaan Zenchen. Zenchen berkata bahwa Pak Yanto sedang sakit-sakitan. Ia ingin menemui Arumi untuk terakhir kalinya. Ketika akan tidur, Arumi mengajak Zenchen mengunjungi John di rumah sakit. Karena Zenchen harus tahu bahwa John adalah pria baik. Zenchen kemudian memeluk ibunya tanda ia menyesali perbuatannya. 아빠, 언니, 엄마,
Setelah itu, ia memegang buku diari atau buku hariannya tentang kisah hidupnya selama 14 tahun lalu. Ia mengambil selembar dari buku itu. Esoknya, Arumi bersama putranya itu mengunjungi John. John memahami perasaan Zen-chan kenapa Zen-chan marah dengannya. Ia juga tidak peduli dengan masa lalu Arumi. Sepulang dari rumah sakit, Arumi membelikan Zen-chan beberapa pakaian untuknya. Saat memegang tas belanjaan Zen-chan, Arumi diam-diam memasukkan buku diarinya agar Zen-chan paham apa sebenarnya yang terjadi padanya. Ketika Zen-chan akan berangkat, Arumi bahkan memberikan uang jajan untuknya. Di bandara, ketika seorang bapak-bapak menyenggol tas belanjaannya, Zen-chan mengecek tas itu dan menemukan buku diari ibunya. Untuk mengetahui isi diari itu, kita dibawa ke 14 tahun lalu saat tahun 2003. Saat itu, Pak Yanto berkata bahwa ibunya khawatir ketika Arumi tak ada di rumah. Ibunya bahkan membawa Zen-chan untuk mencarinya. Hal itu karena ibunya takut Arumi ditangkap karena ia berasal dari Korea Utara. Tak lama, seorang pria datang mencari Arumi. Pria ini bernama Mulyo. Diketahui, Mulyo adalah orang yang membantu wanita muda Korea Utara keluar negaranya dengan maksud jahat menjual mereka, termasuk Arumi. Ia bahkan mengancam akan menjual Zen-chan jika Arumi tidak membayar hutangnya. Di sini, Arumi terlihat marah sekali ketika mengusirnya. Sebelum pergi, Mulyo menyuruhnya datang menemuinya sebelum fajar sebagai cara untuk membayar hutangnya. Setelahnya, Arumi menidurkan Zen-chan sebelum ia pergi menemui Mulyo sebelum fajar. Di sana juga sudah ada wanita lain yang dibawa Mulyo untuk dipekerjakan. Di masa sekarang, Zen-chan telah pulang ke Cina. Ia disambut dengan biasa oleh kakek neneknya. Yap, hubungan mereka memang tak sehangat keluarga lainnya. Saat bertemu ayahnya, Zen-chan bahkan tak menceritakan bagaimana kehidupan tidak baik ibunya di Korea Selatan saking kecewanya. Zen-chan kembali membaca buku diari itu. Kita kembali ke masa lalu, tahun 2004, di mana Mulyo menjemput Arumi di sebuah klub. Mulyo seapartemen dengan Arumi seperti suami istri. Ia mengatakan Arumi harus bekerja lebih untuk mendapatkan uang. Esoknya ketika berada di sebuah klub, Arumi mendengar kata-kata dari wanita rekan kerjanya di bar, bahwa ia mengumpulkan uang untuk hidup lebih baik di Korea Selatan. Inilah inspirasi Arumi untuk kabur ke Korea Selatan. Suatu hari saat gajian, Arumi digaji oleh Mulyo dengan bayaran sedikit dari sebelumnya. Karena uang itu kurang untuk menghidupi anaknya, Mulyo memberikan Arumi pekerjaan lain, yaitu menjadi kurir pengedar narkoba. Di masa sekarang, saat kelas kuliahnya, Zen-chan memikirkan hal sulit di masa lalu ibunya tersebut. Dosen menyindirnya tidak masuk kelas beberapa waktu lalu untuk pergi pacaran. Teman-temannya menertawakannya karena sindiran itu. Mereka tak tahu saja bagaimana masalah hidup Zen-chan. Kembali ke masa lalu, Pak Yanto menemui Mulyo untuk bertanya keberadaan istrinya. Pak Yanto mengerti istrinya sedang berusaha membayar hutangnya dengan Mulyo. Diketahui Pak Yanto adalah pelapor perdagangan orang oleh Mulyo. Mulyo tertawa Pak Yanto melaporkannya dulu, padahal ia juga membeli Arumi darinya. Ia berdalih kalau ia membantu wanita muda keluar dari Korea Utara, juga untuk membantu mereka untuk hidup yang lebih baik. Tak lama Arumi datang membawa narkoba kepada Mulyo. Pak Yanto pun hanya terdiam melihatnya. Ketika Mulyo pergi, Pak Yanto meminta Arumi kembali tinggal dengannya karena Zen-chan rindu dengannya. Namun Arumi memilih bekerja dengan Mulyo daripada Zen-chan akan dijual olehnya, walau harus terus menjadi kurir narkoba. Pak Yanto lalu pergi sambil memikirkan rencana untuk menyelamatkan istrinya itu. Ternyata hingga malam, Pak Yanto menunggu Arumi hingga keluar dari restoran untuk mencari tahu di mana ia tinggal selama ini. Sampai ke sebuah apartemen, Pak Yanto kemudian melihat Mulyo masuk ke apartemen yang sama. Saat itulah amarah Pak Yanto datang. Arumi membuka pintu sudah melihat suaminya itu sedang memindahkan Mulyo. Ketika Pak Yanto mencuci tangannya untuk menghilangkan darah, Mulyo mulai terbangun. Arumi dengan semua dendamnya kepada Mulyo karena tak bertanggung jawab atas anaknya juga membuatnya harus berhutang padanya. Ia memukul Mulyo ini hingga menghembuskan nafas terakhirnya. Kasus pembunuhan itulah yang menjadi penyebab utama yang membuat Arumi meninggalkan Cina. Ia sempat menangis melihat foto Zen-chan sebelum ia pergi ke Korea Selatan secara diam-diam.
Di masa sekarang, Zen-chan yang membaca buku itu sadar bahwa ia sudah salah berpikir negatif tentang ibunya. Arumi setelah diberitahu Zen-chan sebelumnya bahwa Pak Yanto ingin menemuinya untuk terakhir kalinya, ia pun pergi ke Cina. Arumi akhirnya datang setelah 14 tahun. Saat itu, Zen-chan tak berada di rumah. Ia cukup kasihan melihat keadaan Pak Yanto tak terurus tanpa seorang istri. Malamnya, Arumi bahkan memperbaiki bola lampu kamar Pak Yanto yang rusak. Ia meminta maaf karena telah meninggalkan mereka. Pak Yanto menceritakan bahwa waktu SMP, Zen-chan pernah 3 hari tidak pulang ke rumah. Saat itu ia berusaha mencari Arumi karena rindu padanya. Pak Yanto sadar bahwa Arumi sekarang lebih bahagia tinggal bersama pria Korea. Lebih bahagia dari bersamanya dulu. Merasa waktunya tak lama lagi, Pak Yanto menitipkan Zen-chan kepada Arumi jika ia meninggal. Arumi memeluk Pak Yanto untuk menenangkannya. Esoknya, Arumi pergi setelah meninggalkan selembar tulisan untuk Pak Yanto. Lembaran inilah yang pernah disobekkan Arumi dari diarinya. Arumi menyempatkan melihat Zen-chan ketika masuk kelas di perkuliahannya saat itu. Zen-chan merasa bosan dengan datarnya kehidupannya, juga ingin melupakan pikiran buruknya tentang ibunya. Waktu berlalu, Pak Yanto pun sudah wafat. Suatu malam, Zen-chan bertanya kepada neneknya apakah ayahnya bahagia selama ini. Neneknya lalu mengambil sebuah amplop kecil untuk Zen-chan peninggalan ayahnya. Setelah makan, Zen-chan membuka amplop itu yang berisi selembar diari ibunya, surat dari Pak Yanto untuknya, juga sebuah kartu ATM. Faktanya, ibunya telah mengirim uang di rekening itu sejak awal ia meninggalkan Zen-chan. Sebagai tanda, Arumi sangat peduli akan masa depannya. Zen-chan lalu membaca selembar diari ibunya. Diari itu membawa kita di mana Arumi pertama kali dibawa ke Cina. Saat itu, Mulyo menggauli Arumi sebelum menjualnya. Ia mengatakan bahwa Arumi harus hidup di sana beberapa bulan sambil melunasi hutangnya, baru keluar dari negara itu. Beberapa waktu kemudian, Pak Yanto bersama ibunya datang untuk membeli salah satu wanita dari Korea Utara untuk dijadikan istri. Beberapa lama Arumi berada di rumah mereka dengan orang tua Pak Yanto, ternyata orang tuanya cuek padanya. Hal itu karena orang tua Pak Yanto kecewa Arumi telah hamil duluan sebelum bersama anaknya. Arumi depresi memikirkan masalah itu. Ketika berada di dapur, ia mengambil sebuah pisau untuk menggugurkan kandungannya. Pak Yanto memergoki dan melarangnya melakukan hal itu, karena baginya anak itu tentu tak bersalah. Pak Yanto tetap menerima Arumi sambil merawat anaknya itu. Malamnya, Mulyo menemui Arumi ketika pulang berbelanja. Ketika itu, Mulyo kecewa Arumi hamil anaknya. Arumi hanya terdiam seperti traumatis karena Mulyo malah mengabaikannya. Sambil memegang perutnya, Arumi berdoa agar anaknya kelakuannya tak seperti ayahnya itu. Di masa sekarang, setelah tahu bagaimana ibunya berjuang untuknya dari sebelum lahir, juga ayah kandungnya Mulyo telah meninggal, berat bagi Zen-chan memikirkan masa lalu itu. Di akhir cerita, 5 tahun kemudian, Zen-chan bekerja di sebuah perusahaan di Cina. Ia mencoba dewasa dengan berdamai dengan masa lalu dan memutuskan untuk mendatangi rumah ibunya. Kehidupan ibunya sekarang sudah punya anak seusia Zen-chan sebelum ditinggalkan ibunya di masa lalu. Di rumah itu, walau Zen-chan tidak terlalu akrab dengan John, Zen-chan makan dengan lahap menikmati masakan ibunya. Bagaimanapun masa lalu, ia paham bahwa ia harus melupakan itu untuk dapat menikmati hari di masa sekarang. Yap, dengan begitu film pun tamat. Beautiful Days adalah film fitur debut sutradara Jae Ro-yoon, juga film pertama aktris utama Lee Na-young setelah 5 tahun vakum menjadi aktor. Film drama Korea Selatan tahun 2018 ini menampilkan Lee Na-young, Jang Dong-yoon, dan Oh Kwang-rok sebagai pemeran utamanya. Film tersebut tayang perdana sebagai film pembuka dari edisi ke-23 dari Festival Film Internasional Busan pada 4 Oktober 2018. Sementara film tersebut dirilis di bioskop pada 21 November 2018. Beautiful Days diadaptasi berdasarkan sebuah kisah nyata di mana tentang wanita korban human trafficking dari Korea Utara yang melarikan diri ke Korea Selatan meninggalkan keluarganya. Di alur cerita film ini sendiri akan dibuat sama. Setelah beberapa tahun kemudian, wanita tersebut bertemu dengan anaknya, namun si anak tidak menyukainya karena pekerjaannya. Peran apik Jang Dong-yoon sebagai Zen-chan berhasil membuatnya masuk nominasi aktor pendatang baru terbaik pada penghargaan Chunsa Film Art Awards 2019, juga Grand Bell Awards South Korea 2020. Sementara sinematografi gelap dan melankolis Beautiful Days mencerminkan suasana marah, bersalah, sedih, juga menyesal.
Film ini membuat kita belajar kuatnya kasih sayang seorang ibu seperti Arumi untuk Zenchen. Berjuang membesarkannya, bahkan semenjak 14 tahun berpisah dengannya, ia tetap mengirimkan uang untuk anaknya itu, walaupun dengan segala masalah hidupnya. Juga bagaimana masa lalu berat bagi beberapa orang seperti Zenchen, tapi ia tentu harus melupakannya untuk bisa bahagia hidup di masa sekarang. Secara keseluruhan, alur film ini sangat lambat dengan bagian keheningan karena kekosongan dialog. Karena film ini hanya berfokus pada perasaan emosional tokoh di film. Kita seperti dituntut membaca ekspresi wajah atau bahasa tubuh para aktor. Dan masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberi rating film Beautiful Days 6,5. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Kamsahamnida, bye-bye!